Perkenalkan, nama saya Tesalonika Rogi. Saya dari jurusan Sastra Inggris dengan NIM 200911021664. Video ini saya buat untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa dan terlebih khusus untuk memenuhi kewajiban saya pada mata kuliah kepasifikan sebagai tugas mid semester, yaitu membahas tentang satu negara yang ada dalam lingkar Pasifik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat negara Indonesia yang adalah merupakan negara asal saya. Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi 270.203.917 jiwa pada tahun 2020, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah negara republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatas darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Sejarah Kepulauan Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya, sebuah kemaharajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya ini menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India, juga dengan bangsa Arab. Kerajaan-kerajaan beragama Hindu atau Buddha mulai tumbuh pada awal ke-4 hingga abad ke-13 Masehi, diikuti para pedagang dan ulama dari Jazirah Arab yang membawa agama Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16, serta kedatangan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjajahan samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda selama hampir 3 abad, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat, mulai dari seringnya terjadi bencana alam, praktis korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan separatisme, proses demokratisasi, dan periode pembangunan, perubahan dan perkembangan sosial ekonomi politik, serta modernisasi yang pesat. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa ras, Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni Mongoloid Selatan atau Austronesia dan Melanesia, di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiam Indonesia bagian barat. Secara lebih spesifik, suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar dengan populasi mencapai 41,7% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu, bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki populasi penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.
Indonesia merupakan anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965 dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966. Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60 keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September 1950. Selain PBB, Indonesia juga negara anggota dari organisasi ASEAN, KAA, APEC, OKI, G20 dan sebentar lagi akan menjadi anggota OECD. Sejarah Indonesia terdiri dari banyak tahapan atau periode. Secara garis besar, sejarah Indonesia terdiri dari periode prasejarah, periode kuno atau klasik, periode pertengahan, periode kolonialisme, periode awal kemerdekaan, dan periode modern. Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu Indus yang merujuk kepada sungai Indus di India dan Nesos yang berarti pulau. Jadi, kata Indonesia berarti wilayah kepulauan India atau kepulauan yang berada di Hindia. Ini merujuk kepada persamaan antara dua bangsa tersebut. Kalau dalam tanda kurung India dan Indonesia. Pada tahun 1850, George Windsor Earle, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indonesia dan Malayunesia untuk penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu. Murid dari Earl, Geoffrey Carson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan Hindia. Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu, Hindia Timur Belanda atau Hindia Timur dan bahkan Insulinde diperkenalkan tahun 1860 dalam novel Max Havelaar ditulis oleh Multatuli mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda. Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik. Adolf Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku Indonesian Oder die Insel, The Malaysian Archipels, 1884 sampai 1894. Pelajar Indonesia pertama yang menggunakan ialah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesia Persbureau pada tahun 1913. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar di sekitar khatulistiwa yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat 08 lintang selatan dan dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat 45 bujur timur, serta terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia atau Oceania. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa, di mana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km².
Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan teritorial laut, 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif, 200 mil laut, searah penjuru mata angin. Sumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan pembagian lahan terdiri dari tanah pertanian sebesar 10%, perkebunan sebesar 7%, padang rumput sebesar 7%, hutan dan daerah berhutan sebesar 62%, dan lainnya sebesar 14% dengan lahan irigasi seluas 45.970 km. Wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi sehingga oleh beberapa pihak wilayah ekologi Indonesia disebut dengan istilah mega biodiversity atau keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi. Umumnya dikenal sebagai Indomalaya atau Malaysia berdasarkan penelitian bahwa 10% tumbuhan, 12% mamalia, 16% reptil, 17% burung, 28% ikan yang ada di dunia hidup di Indonesia, padahal luas Indonesia hanya 1,3% dari luas bumi. Kekayaan makhluk hidup Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Meskipun demikian, Guinness World Records pada 2008 pernah mencatat rekor Indonesia sebagai negara yang paling kencang laju kerusakan hutannya di dunia. Setiap tahun, Indonesia kehilangan hutan seluas 1,8 juta hektar. Kerusakan yang terjadi di daerah hulu atau hutan juga turut merusak kawasan di daerah hilir atau pesisir. Menurut catatan Down the Earth, proyek ASEAN Development Bank atau ADB di sektor kelautan Indonesia telah memicu terjadinya alih fungsi secara besar-besaran hutan bakau menjadi kawasan pertambakan. Padahal hutan bakau selain berfungsi melindungi pantai dari abrasi, merupakan habitat yang baik bagi berbagai jenis ikan. Kehancuran hutan bakau tersebut mengakibatkan nelayan harus mencari ikan dengan jarak semakin jauh dan menambah biaya operasional mereka dalam mencari ikan. Selain itu, hancurnya hutan bakau juga mengakibatkan semakin rentannya kawasan pesisir Indonesia terhadap terjangan air pasang laut dan banjir, terlebih di musim hujan. Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau seperti yang kita ketahui bersama adalah MPR. Sistem ekonomi Indonesia awalnya didukung dengan diluncurkannya oleh Republik Indonesia atau ORI pada tanggal 30 Oktober 1946 yang menjadi mata uang pertama Republik Indonesia yang selanjutnya berganti nama menjadi rupiah. Pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomis kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. Pemerintahan yang belum berpengalaman masih ikut campur tangan ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. Hal tersebut ditambah pula kemelut politik mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan pada ekonomi negara. Saat ini, ekonomi Indonesia telah cukup stabil. Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2004 dan 2005 melebihi 5% dan diperkirakan akan terus berlanjut. Namun, dampak pertumbuhan itu belum cukup besar dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, yaitu sebesar 9,75%, dan perkiraan tahun 2006 sebanyak 17,8% masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan dan terdapat 49% masyarakat yang hidup dengan penghasilan kurang dari $2 per hari. Indonesia
mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Indonesia pengekspor gas alam terbesar kelima di dunia, meski akhir-akhir ini ia telah mulai menjadi pengimpor bersih minyak mentah. Hasil pertanian yang utama termasuk beras, teh, kopi, rempah-rempah, dan karet. Sektor jasa adalah penyumbang terbesar PDB yang mencapai 45% untuk PDB 2005. Sedangkan sektor industri menyumbang 40,7% dan sektor pertanian menyumbang 14%. Meskipun demikian, sektor pertanian mempekerjakan lebih banyak orang daripada sektor-sektor lainnya, yaitu 44,3% dari 95 juta orang tenaga kerja. Sektor jasa mempekerjakan 36,9% dan sisanya sektor industri sebesar 18,8%. Rekan perdagangan terbesar Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara jirannya, yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia. Meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan, yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Lembaga Transparansi Internasional menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-143 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkannya pada tahun 2007. Indonesia juga merupakan negara yang dijajah oleh banyak negara Eropa dan juga Asia, karena sejak zaman dahulu Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya yang berlimpah, hingga membuat negara-negara Eropa tergiur untuk menjajah dan bermaksud menguasai sumber daya alam untuk pemasukan bagi negaranya. Negara-negara yang pernah menjajah Indonesia antara lain Portugis pada tahun 1509, lalu berhasil diusir pada tahun 1595, Spanyol pada tahun 1521, tetapi berhasil diusir pada tahun 1692. Belanda pada tahun 1602 sebagian besar wilayah Indonesia. Prancis 1795 sampai 1811. Prancis menaklukkan Republik Belanda pada tahun 1795 dalam Perang Revolusi Prancis, dan Prancis mendirikan Republik Batavia pada tahun 1795 sampai 1806 dan Kerajaan Hollandia pada tahun 1806 sampai 1810 yang berstatus sebagai negara bawaan Prancis. Dengan demikian, secara tidak langsung Prancis adalah penguasa tertinggi Hindia Belanda. Pada tahun 1810, Kerajaan Hollandia dileburkan dalam Kekaisaran Pertama Prancis, sehingga wilayah Hindia Belanda menjadi jajahan Prancis secara langsung. Meskipun demikian, pemerintahan dan pertahapan tetap dipegang oleh warga Belanda. Kekuasaan Prancis berakhir pada tahun 1811 ketika Britania mengalahkan kekuatan Belanda Prancis di Pulau Jawa. Britania Raya pada tahun 1811 sejak ditandatanganinya tahun 1814 dilakukannya Konferensi London yang isinya pemerintahan Belanda berkuasa kembali atas wilayah jajahan Britania di Indonesia. Lalu baru pada tahun 1816 pemerintahan Britania di Indonesia secara resmi berakhir. Jepang pada tahun 1942 dan berakhir pada tahun 1945 oleh karena kekalahan Jepang kepada pasukan Sekutu. Pada masa Perang Dunia Kedua, sewaktu Belanda dijajah oleh Jerman, Jepang menguasai Indonesia. Setelah mendapatkan Indonesia pada tahun 1942, Jepang melihat bahwa pejuang Indonesia merupakan rekan perdagangan yang kooperatif dan bersedia menggerakkan prajurit bila diperlukan.
Soekarno, Muhammad Hatta, Mas Mansur dan Ki Hajar Dewantara diberikan penghargaan oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Pada Maret 1945, Jepang membentuk sebuah komite untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah Perang Pasifik berakhir pada tahun 1945, di bawah tekanan organisasi pemuda, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang pada saat itu sedang bulan Ramadan. Setelah kemerdekaan, 3 pendiri bangsa yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir masing-masing menjabat sebagai Presiden, Wakil Presiden, dan Perdana Menteri. Dalam usaha untuk menguasai kembali Indonesia, Belanda mengirimkan pasukan mereka. Usaha-usaha berdarah untuk meredam pergerakan kemerdekaan ini kemudian dikenal oleh Belanda sebagai aksi kepolisian atau dikenal oleh orang Indonesia sebagai agresif militer. Belanda akhirnya menerima hak Indonesia untuk merdeka pada 27 Desember 1949 sebagai negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat setelah mendapat tekanan yang kuat dari kalangan internasional terutama Amerika Serikat. Mosi integral Natsir pada tanggal 17 Agustus 1950 menyerukan kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membubarkan Republik Indonesia Serikat. Soekarno kembali menjadi presiden dengan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden dan Muhammad Natsir sebagai perdana menteri. Kondisi Indonesia seperti yang kita lihat sampai sekarang telah berkembang dan berubah. Inilah sedikit pembahasan saya mengenai negara Indonesia yang merupakan bagian dari lingkar Pasifik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.